Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-istithna'u. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam sebuah pembahasan yang baru. Namun pembahasan ini masih berada dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai al-istithna'u, yaitu pembahasan mengenai istithna. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai hukmul mustathna bi illa. Ya, hukmul mustathna bi illa, yaitu hukum mustathna, ya, atau yang dikecualikan dengan illa. Karena secara umum mayoritas pengecualian atau al-istithna itu menggunakan illa. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-316 dan bait yang ke-317. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, mastathnatil ma'tama min yantasib wa ba'da nafyin au kanafyin untukhib. Ya, mastathnatil ma'tama min yantasib wa ba'da nafyin au kanafyin untukhib. Maka isim yang diistithna dengan illa, ya, ma'tamamin, dan jumlah tersebut itu adalah jumlah yang sempurna, maka yantasib, maka yang setelah illa tersebut atau yang dikecualikan dengan illa tersebut itu dibaca nasab. Wa ba'da nafyin au kanafyin untukhib. Ya, demikian juga kalau yang di mustathna dengan illa itu terletak setelah penafian atau terletak setelah sesuatu yang serupa dengan penafian, maka untukhib, pendapat yang dipilih itu adalah juga dibaca nasab. Itba'u mattasala wansib mangqata. Kemudian beliau melanjutkan itba'u mattasala. Ya, nanti akan ada pembahasan mengenai istitsna, ya, atau mengenai mustatsna, ya, atau istitsna saja, istitsna yang muttasil. Ya, muttasil itu yang nanti mustatsnanya itu sebagian atau bagian dari mustatsna minhu. Maka itba', ya, diikutkan i'rabnya. Kemudian wansib manqata. Nah, nanti kalau istitsnanya itu munqati', ya, munqati' itu nanti adalah ketika mustatsnanya itu, ya, itu bukan bagian dari mustatsna minhu. Maka nanti dibaca nasab. Wa an tamimin fihi ibdalun waqa. Akan tetapi dibaca dari Banu Tamim, ya, salah satu kabilah dari bahasa Arab, ya, maaf, dari bangsa Arab yang sering dijadikan hujjah sebagai atau sebagai dasar bagi bahasa Arab, itu nanti memperbolehkan, ya, itba', ya, untuk ibdal. Artinya diikutkan juga ke i'rab yang sebelumnya. Ya, nanti akan ada penjelasan mengenai hal ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai kedua bait ini. Beliau mengatakan, al-istithna'u huwal ikhraju bi illa. Yang namanya istitsna, ya, atau pengecualian, itu adalah mengeluarkan, ya, atau mengecualikan dengan illa. Au ihda akhawatiha. Ya, jadi bisa mengecualikannya dengan illa atau mengecualikannya dengan salah satu saudari dari illa. Lima kana dakhilan fi hukmi ma qablaha.
Ya, jadi mengeluarkan dari suatu hukum, ya, mengeluarkan sesuatu dari suatu hukum yang sebelumnya, ya, sesuatu yang dikeluarkan tadi itu masuk, ya, masuk ke dalam hukum apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, nanti karena itu akan ada istilah mustatsna dan mustatsna minhu. Ya, mustatsna dan mustatsna minhu, yang pasti kita sudah pernah mempelajari istilah ini. Ya, maka nanti mustatsna itu adalah yang dikecualikan. Yang disebutkan sebelum adat istitsna itu adalah mustatsna minhu. Maka tadinya mustatsna itu adalah bagian dari mustatsna minhu, ya kemudian dikeluarkan atau dikecualikan. Haqiqatan au taqdiron. Nah, pengecualian atau pengeluarannya itu bisa secara hakikat atau juga bisa secara takdiri. Famathalan, maka contohnya, qara'tul kitaba illa safhatan. Ya, qara'tul kitaba illa safhatan. Saya telah membaca buku tersebut, ya, kecuali satu halaman saja. Ya, saya telah membaca buku tersebut kecuali satu halaman saja. Maka kita mengetahui bahwa satu halaman tersebut itu sebetulnya merupakan bagian dari kitab. Ya, jadi ada satu halaman, ya mungkin halaman referensi atau halaman keterangan percetakan yang tidak dibaca. Ya, namun selain itu, selain satu halaman tersebut itu sudah dibaca. Nah, halaman tersebut itu adalah bagian dari kitab tersebut. Fa kalimatu safhatan ukhrijat biwasitati illa. Maka kata safhatan tersebut itu dikeluarkan, ya, dari bagian buku yang telah dibaca dengan bantuan illa, ya, dengan bantuan illa. Wa qad kanat dakhilatan fi hukmi ma qablaha. Dan sungguh safhatan tersebut itu sebelumnya masuk ke dalam hukum dari apa yang disebut sebelum illa, yaitu al-kitaba. Ya, karena safhatan itu tadinya masuk ke dalam, ya, kumpulan halaman yang ada di kitab tersebut. Ya, sehingga masuk ke dalam hukum kitab tersebut. Dan karena kitab tersebut dibaca, ya wa huwa qara'tu. Maka seharusnya kalau semua kitab tersebut dibaca, itu seharusnya safhatan itu juga masuk ke dalam bagian dari kitab yang dibaca. Ya, kemudian dikecualikan dengan illa. Wa hadza dukhulun haqiqiyun. Ya, dan masuknya hukum safhatan tersebut, ya, ke dalam qara'tu, ya, artinya yang bagian dari kitab yang dibaca itu adalah masuk yang secara hakiki. Ya, masuknya hukum tersebut secara hakiki. Kenapa? Li'anna safhata ba'dul kitabi. Ya, karena satu halaman tadi itu adalah bagian dari kitab tersebut. Wa hadzal istithna'ul muttasilu. Ya, dan ini adalah istitsna yang muttasil. Mengapa disebut muttasil? Karena mustathnanya, yaitu safhatan, itu merupakan bagian dari mustatsna minhu, yaitu al-kitaba. Kemudian kita lanjutkan. Wa nahwu, kemudian beliau membawakan contoh, ja'al qaumu illa sayyaratan. Ya, ja'al qaumu illa sayyaratan. Telah datang kaum tersebut, ya, kecuali satu mobil. Ya, telah datang kaum tersebut kecuali satu mobil saja. Ma ba'da illa ukhrija an hukmi ma qablaha. Ya, maka apa yang setelah illa, yaitu sayyaratan, itu dikeluarkan dari hukum yang disebutkan sebelumnya. Ya, apa hukumnya? Wa huwal maji'u, yaitu kedatangan. Walaulaha lakana dakhilan. Kalaulah bukan karena illa, ya maka nanti sayyaratan itu akan masuk ke dalam hukum maji' tersebut.
ya, kedatangan tersebut. Wa hadza dukhulun taqdiriyun. Dan ini masuknya hukum tersebut itu adalah masuknya secara takdiri, ya, bukan secara hakikat. Mengapa? Li'anna sayyarata laisat min jinsil qaumi. Karena yang namanya mobil itu bukan bagian dari jenis kaum. Kita mengetahui kalau mendengar istilah kaum, itu tentu maksudnya adalah kumpulan orang. Dan mobil itu bukan termasuk bagian dari kumpulan orang. Wa hadzal istithna'u al-munqati'u. Maka yang seperti ini disebut istitsna yang munqati'. Mengapa? Karena mustathna'nya, yaitu sayyaratan, itu sebetulnya bukan bagian dari mustatsna minhunya, yaitu al-qaumu. Kemudian walil istitsna'i thamanu adawatin fi arba'ati aqsamin. Ya, walil istitsna'i thamanu adawatin fi arba'ati aqsamin. Dan dalam istitsna ini, pengecualian ini, itu ada 8 perangkat. Yang 8 perangkat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama itu adalah harfun. Ya, berupa adat istitsna, perangkat istitsna yang berupa huruf. Apa itu? Wa huwa illa. Ya, maka illa itu adalah huruf. Ya, huruf istitsna. Ats-tsani, kelompok yang kedua, ismun, yaitu adat istitsna yang berupa isim. Apa itu? Wa huwa ghairu wa siwa, yaitu ghairu dan siwa. Kemudian ats-tsalitsu, kelompok yang ketiga itu adalah fi'lun yang berupa fi'il. Wa huwa, apa yang termasuk ke dalam fi'il, laisa wa la yakunu, yaitu laisa dan la yakunu. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, ya, yaitu yang mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati. Yaitu yang diragukan ya, atau diperselisihkan pendapatnya, apakah dia itu fi'il atau huruf. Apa itu? Wa huwa khala, ada, dan hasya. Ya, yaitu khala, ada, dan hasya. Artinya, para ulama nahwu atau orang Arab itu ada yang menganggap itu fi'il, dan ada yang menganggap itu huruf. Ya, 3 itu, khala, ada, dan hasya. Wa harfiyatu hasya aktsaru. Akan tetapi yang menganggap hasya sebagai huruf itu lebih banyak ya, dari kalangan ulama atau dari kalangan orang Arab. Kemudian kita lanjutkan. Wa uslubul istitsna'i yata'allafu min mustathnan. Dan gaya bahasa istitsna atau pengecualian itu terbentuk atau tersusun dari mustathna, ya, mustathnan atau mustathna. Ya, ini disebutkan rukun-rukunnya, apa yang menyusun sebuah gaya bahasa istitsna. Pertama adalah mustathna. Apa itu mustathna? Wa huwa alismul waqi'u ba'da adatil istitsna'i. Yang disebut mustathna adalah isim yang terletak setelah perangkat istitsna. Ya, misalnya setelah illa. Wa mustathnan minhu. Ya, kemudian penyusun uslub istisna yang kedua adalah mustathna minhu. Apa itu mustathna minhu? Wa huwa lismul waqi'u qabla adatil istitsna'i. Yaitu isim yang terletak sebelum perangkat istitsna. Wa yashtamilu fil ma'na 'alal mustathna minhu. Yang mustathna minhu tersebut, ya, atau kata yang terletak sebelum adat istitsna, itu ya, mencakup makna yang dikandung oleh mustathna dan mustathna minhu. Wa adatil istitsna'i. Ya, kemudian rukun atau penyusun uslub istitsna yang ketiga adalah perangkat istitsna itu tersendiri. Ya, perangkat istitsna itu sendiri. Maka ada 3. Ada mustathna minhu, dan ada perangkat
istitsna. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan, amma hukmul mustatsna bi illa, ya adapun hukum mustatsna dengan illa, fa innahu yajibu nasbuhu 'alal istitsna'i, maka hukumnya itu wajib dibaca mansub karena istitsna fil aghlabi, ya pada mayoritas keadaannya. Bi syartaini, akan tetapi dengan dua syarat. Ya, kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan penggalan ini. Ya. Hunaka khilafun tawilun fi nasibil mustathna yasilu ila thamaniyati aqwalin. Maka di sana ada perbedaan pendapat yang panjang, ya perbedaan pendapat yang banyak mengenai apa yang menasabkan mustathna. Ya tadi kan dikatakan mustathna dibaca mansub. Nah, yang jadi perbedaan pendapat, sebetulnya apa yang memansubkan atau menasabkan mustatsna? Ya, ada banyak perbedaan pendapat, yasilu ila thamaniyati aqwalin. Yang perbedaan pendapatnya itu mencapai 8 pendapat. Wa huwa khilafun laisa lahu atharun fi ahkamil mustatsna wa dhabtihi. Yang sebetulnya perbedaan pendapat tersebut itu tidak memiliki pengaruh mengenai hukum mustatsna, hukum-hukum mustatsna dan juga dhabetnya, ya harokatnya atau syaklnya. Artinya, ya walaupun ada banyak perbedaan pendapat yang mengenai mana yang menasabkan, tetapi tetap dibaca mansub. Ya tidak ada pengaruhnya. Wa yakfi an yuqala, ya maka cukup dikatakan mustatsnan mansubun 'alal istitsna'i. Ya. I'rab yang mudah. Maka nanti kalau ada mustatsna, ya misalnya tadi qara'tul kitaba illa safhatan. Maka safhatan tadi i'rabnya apa? Mustatsnan mansubun 'alal istitsna'i. Nah, safhatan itu adalah mustatsna yang dibaca mansub karena istitsna. Ya, tidak perlu disebutkan yang memansubkan siapa. Ya, karena jelas dibaca mansub. Kemudian wa dhahiru ta'biri wa dhahiru ta'biri Ibnu Malikin, ya, dan zahir yang tampak dari ungkapan yang digunakan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, annan nasiba lahu huwa illa. Yang menasabkan itu adalah huruf illa itu sendiri. Haitsu yaqulu, ya ketika beliau mengatakan masnatsnatilla ma'tamamin yantasib, ya apa yang dikecualikan dengan illa, ya oleh illa yang jumlahnya itu tamam atau tam, maka dibaca mansub. Maka dari dhahirnya beliau berpendapat yang menasabkan itu ya si illa itu sendiri. Wa yaqulu ba'da abiyatin, ya dan nanti di bait yang akan kita bahas beliau mengatakan wa alghi illa, ya wa alghi illa. Dan batalkanlah illa. Ya, maka tadinya illa beramal kemudian dibatalkan. Maka beliau berpendapat yang beramal itu adalah illa. Wadzahiru annal murada ilgha'uha 'anil amali. Maka zahir dari ucapan beliau maksudnya adalah ya membatalkan atau meninggalkan dari amalannya illa. Wa qad nasara hadzal qaula bima la mazida alaihi fi kitabihi. Dan sungguh beliau telah menguatkan pendapat ini ya, dengan apa yang tidak ada tambahan terhadap pendapat tersebut. Dalam kitab beliau At-Tashilu wa Syarhuhu, yaitu kitab At-Tashil dan syarahnya. Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata ihda wa sab'ina wa mi'ataini, halaman 271. Kemudian wa nasabahu lisi bawaihi wal mubarradi atau wal mubarridi wal jurjani. Dan beliau menyandarkan pendapat tersebut kepada Sibawaih dan Mubarrad atau Mubarrid dan kepada Al-Jurjani rahimahumullahu ta'ala.
Waqila dan juga dikatakan innan nasibalahu al-fi'lu qablaha. Yang menasabkan itu adalah fi'il yang datang sebelumnya. Au bi ghairihi mimma ya'malu amalal fi'li. Ya, atau yang selain fi'il namun yang dapat beramal ya atau dapat berfungsi seperti fungsinya fi'il. Ya, beramal seperti amalannya fi'il. Wa qila ghairu dzalika dan juga ada pendapat yang lain. Ya, artinya perbedaan pendapatnya ada banyak, yang menasabkan itu apa? Dikatakan sampai 8 pendapat. Namun itu tidak mengubah hukum bahwa mustatsna itu dibaca mansub. Jadi sebetulnya tidak memiliki pengaruh. Ya, artinya bagi penuntut ilmu pemula, bagi kita mungkin tidak ada faedahnya mendalami hal ini. Namun kalau yang sudah lebih lanjut lagi, ya maka tentu itu akan memberikan manfaat. Nah, kemudian catatan kaki yang kedua, qad waradal mustatsna ba'dal kalamit tammil mujabi marfu'an fi syi'ri wan nathri. Nah, sungguh ya tadi dikatakan mustatsna itu dibaca mansub, ya. Namun sungguh telah datang mustatsna yang datang setelah kalam yang tam, ya, yang sempurna, yang mujab, yang positif, itu mustatsna dibaca marfu. Ya, ada, ya, dari orang Arab ada. Baik dalam syair ataupun dalam prosa. Faminan nathri, ya maka contoh dari mustatsna, dari kalam yang tam dan mujab, yang dibaca marfu, itu contoh dari prosa, itu adalah ma warada fi sahihil Bukhari, yaitu yang terdapat pada sahih Bukhari, ya raqma arba'atin wa ishrina wa thamanimi'atin wa alfin, yang ada pada hadis nomor 1824. Wa muslimin dan juga ada pada sahih Muslim raqma sittatin wa tis'ina wa mi'atin wa alfin, yaitu pada hadis nomor 1196. Artinya yang menjadi hujah itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu pada sebuah hadis, yaitu falam mansarafu ahramu kulluhum illa Abu Qatadata lam yuhrim. Ya falam mansarafu ahramu kulluhum illa Abu Qatadata lam yuhrim. Ini mengenai ya ihram, ya. Yaitu ketika para sahabat, ya para rombongan itu hendak berangkat, maka semua anggota rombongan tersebut berihram kecuali Abu Qatadah, beliau tidak berihram. Maka Abu Qatadah itu tentunya bagian dari kulluhum, ya bagian dari semuanya. Dan seharusnya masuk ke dalam hukum ihram, yaitu ahramu. Namun dikecualikan, ya beliau tidak berihram. Maka Abu Qatadah itu adalah mustatsna. Namun di sini Abu itu dibaca marfu. Ya, dibaca marfu. Kemudian wa hadithi Jabirin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan juga yang menjadi contoh dari sebuah mustatsna yang dibaca marfu itu adalah ada pada hadis Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahiruna. Ya, kullu ummati mu'afan illal mujahiruna. Setiap dari umatku itu akan diampuni dosanya, melainkan para mujahir. Ya, mujahir. Mujahir itu, ya kalau kita membaca ya penjelasan dari hadis ini atau terusannya itu dan juga penjelasannya, mujahir itu adalah
orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan, ya, yaitu melakukan suatu maksiat pada malam hari, kemudian pada saat pagi hari sebetulnya Allah telah menutup aib perbuatan tersebut. Namun justru dia mengumumkan ya bahwa tadi malam saya melakukan kemaksiatan seperti ini. Ya wal'iyadzubillah, semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang seperti ini. Maka perhatikan, ya seharusnya mujahir itu tadinya masuk ke dalam hukum ya umat Rasulullah yang akan diampuni. Namun dikecualikan dengan illah. Ya dikecualikan dengan illah. Rawahul Bukhariyu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala raqma tis'in wa sittina wa sitti alfin. Hadits nomor 6069. Wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu raqma tis'ina wa tis'imi'atin wa alfaini pada hadis nomor 2990. Wa fi ba'dir riwayati bin nasbi fihima. Akan tetapi dalam riwayat yang lain, itu pada kedua hadis ini, itu ada juga yang diriwayatkan secara mansub. Artinya apa? Ada yang meriwayatkan falam mansarafu akhramu kulluhum illa Aba Qatadata lam yuhrim. Itu untuk hadis yang pertama. Kemudian juga ada riwayat untuk hadis yang kedua, kullu ummati mu'afan illal mujahirina. Ada juga riwayat yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa qad warada qira'atun an ba'dis salafi fi ba'dil ayatil lati ja'a fiha al-kalamu mujaban qara'uha birraf'i. Dan sungguh ada juga, ya telah datang juga qiraat, ya cara membaca Al-Quran dari sebagian kaum salaf, ya ulama kita yang terdahulu. Fi ba'dil ayati, ya di sebagian ayat-ayat. Allati ja'a fiha al-kalamu mujaban. Yang dalam ayat tersebut, kalamnya itu datang dalam bentuk mujab, ya, yang positif. Qara'uha birraf'i, yang para ulama tersebut, ulama salaf tersebut membaca mustathnanya dengan marfu. Walakinnaha ghairu sab'iyyatin. Akan tetapi ulama-ulama atau cara membaca tersebut itu tidak mengikuti qiraah sab'ah. Ya, yaitu cara membaca dari ulama qiraah yang 7 yang masyhur. Ya, tidak termasuk dalam qiraah tersebut. Ya. Namun beliau menambahkan hasaba mattala'tu alaihi, ya sejauh yang saya teliti atau saya pelajari dalam perkara ini. Illa ma dzakara Abu Hayyana fi tafsirihi. Ya, melainkan apa yang disebutkan oleh Abu Hayyan dalam tafsir beliau. Ya, yaitu tafsir Abu Hayyan Al-Mujallad Al-Khamisah pada jilid kelima, Safhatatsnatai wa tis'ina wa mi'atin. Yaitu pada halaman 192. Naqlan an Aniz Zamakhsyari. Ya. Yang menukilkan dari Az-Zamakhsyari. Annal Kisaiya, ya, bahwa Al-Kisai rahimahullahu taala wa huwa minas sab'ati, dan Al-Kisai termasuk dalam ulama qiraah yang 7, qara'a birraf'i fi qaulihi ta'ala. Ya, bahwa Al-Kisai itu membaca marfu pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat Yunus ayat ke-98. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat." Maaf. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Illa qauma Yunus. Ini adalah ayat yang kita kenal, yaitu dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang
beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaumnya Yunus. Tetapi Al-Kisai membacanya dengan falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumu Yunus. Ya, illa qaumu Yunus. Dibaca dengan rafa. Ya, illa qaumu, qara'a illa qaumu birraf'i. Maka Al-Kisai membaca qaumu itu dengan rafa. Kemudian wa minasyi'ri, dan contoh dari yang syair, ya contoh dari mustatsna yang dibaca marfu namun itu adalah syair, itu adalah wa bis-sarimati minhum manzilun khalaqun afin taghayyara illan nu'yu wal watidu. Ya, dan di pasir itu diantaranya itu ada tempat yang telah khalaqun. Ya, khalaqun itu adalah ya ada lanjutannya yaitu al-bali. Nanti al-bali itu adalah yang usang, yang sudah tua, tempat yang sudah tua, afin yang menghapuskan ya dan taghayyara berubah. Illan nu'yu wal watidu. Ya. Semua tempat itu berubah melainkan ya ada lubang dan juga ada pasak atau paku. Ya nanti ini yang menjadi syahid adalah ya semuanya itu sudah ya hilang dan berubah, ya sudah berlalu atau berubah, melainkan ya maka an-nu'yu dan al-watidu itu tadinya masuk ke dalam hukum taghayyur, yang berubah, namun dikecualikan. Maka ini mustatsna, namun mustatsnanya dibaca marfu. Kita lanjutkan was-sarimatu, dan yang dimaksud dengan as-sarimah ramlatul munsarimatu min mu'dhamir ramli. Ya, itu pasir yang sudah hilang atau berlalu dari ya, mayoritas pasir-pasir. Wa huwa ismu maudhi'in. Ya, dan as-sarimah di sini adalah nama tempat. Khalaqun bi fathataini al-bali. Ya, khalaqun dengan dua fathah yaitu pada kha dan lam itu al-bali yang sudah berlalu, sudah tua, sudah usang. Wal afi at-tarisu. Wal afi yang ada pada afin itu adalah at-taris yang menghapus, yang menghilangkan. Wan nu'yu, dan yang dimaksud dengan an-nu'yu itu adalah binunin matmumatin wa hamzatin sakinatin. Ya, an-nu'yu itu nunnya dibaca dhammah dan hamzahnya dibaca sukun. Yaitu hafiratun liman isaili anhu, yaitu lubang yang mencegah ada aliran ya, kepada atau dari lubang tersebut. Wal watidu ma'rufun, dan al-watid itu ya diketahui seperti pasak, paku dan lain sebagainya. Nah, apa syahidnya? Fasyairu rafa'al mustatsna an-nu'yu. Maka penyair di sini itu membaca lafadz an-nu'yu yang merupakan mustatsna itu dibaca dengan rafa'. Ma'a annal kalama tamun mujabun. Padahal kalamnya itu tam, ya, sempurna. Dan mujab, positif. Ya. Kemudian qala Ibnu Malikin fi kitabihi, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau menjelaskan dalam kitab beliau At-Tawdihi wat Tashihi li Mushkilatil Jami'is Sahihi. Ya, dalam kitab beliau At-Tawdih wat Tashih li Mushkilatil Jami' As-Sahih, safhata ihda wa arba'ina, pada halaman 41, beliau mengatakan haqqul mustatsna bi illa min kalamin tammin mujabin an yunsaba. Ya, haknya bagi mustatsna dengan illa dari sebuah kalam yang tam, ya, yang tam yang disebutkan mustatsna minhunya, kemudian mujab yang positif, itu seharusnya mustatsnanya itu haknya dinasabkan. Wala ya'rifu tharul mutaakhirina minal basriyina fi hadzal naw'i illan nasba. Dan mayoritas dari ulama nahwu yang kontemporer
ya, terutama dari kalangan ulama nahwu dari madhab Basrah, itu tidak mengetahui dalam jenis atau pembahasan ini, melainkan dibaca mansub saja. Jadi selama kalamnya tam, ya sempurna disebutkan mustatsna minhunya, kemudian mujab, positif, itu kalau mayoritas ulama kontemporer dari madhab Basrah itu taunya ya hanya dibaca mansub. Wa qad aghfalu wa oh maaf. Wa qad aghfalu wurudahu marfu'an bil ibtidai. Dan mereka semua, yaitu mayoritas ulama kontemporer dari madhab Basrah, itu mengabaikan datangnya ya mustatsna dengan marfu' ya karena sebagai mubtada. Kemudian yang tentu saja kalau ada ibtida maka tsabitil khabari wa mahdzufihi, yang ditetapkan khobarnya atau sesuatu yang dihapus dari khobar tersebut. Tsumma saqal amthilata wasyawahida. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh-contoh dan syawahid-syawahid mengenai pendapat ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma dzakarahu Ibnu Malikin rahimahullahu minar raf'i, dan apa pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa mustatsna bisa dibaca rafa' ala annahu mubtada'un, karena dia itu berkedudukan sebagai mubtada', huwal i'rabul wadhihu. Sebetulnya itu adalah i'rab yang jelas. Faqauluhu illa Abu Qatadata, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu atau yang dalam hadis tadi, yaitu yang tadi falamman sarafu ahramu kulluhum illa Abu Qatadata. Maka lafadz Abu tadi itu adalah mubtada'un. Lam yuhrim khabaruhu, ya bahwa Abu Qatadah tidak berihram itu adalah khabarnya. Kemudian wa qauluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illal mujahiruna, yaitu kullu ummati mu'afan illal mujahiruna. Illal mujahiruna, maka lafadz al mujahiruna mubtada'un. Wa khabaruhu mahdzufun, dan khabarnya dihapus. Ai takdirnya adalah lakinil mujahiruna bil ma'asi la yu'afauna. Ya, lakinil mujahiruna bil ma'asi la yu'afauna. Akan tetapi orang-orang yang ya bermaksiat ya dengan terang-terangan, ya kemudian mencerita-ceritakannya, ya padahal sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan diampuni dosanya. Wa fil baiti yakunu taqdiru, dan dalam bait tadi yang wabis sori mati tadi yang di atas itu, maka takdirnya lakinin nu'yu wal watidu lam yataghayyara. Ya, akan tetapi lubang dan pasa itu tidak berubah. Wa naqalahu Ibnun Nazimi fi syarhihi, dan ini dinukilkan oleh Ibnun Nazim, yaitu putra dari Ibnu Malik rahimahullahu taala, ya beliau mensyarah Alfiyah dari Alfiyah dari ayahnya. Ya, dalam syarah beliau Safhata ihda wa tis'ina wa mi'ataini, halaman 291. Anil Farra'i, ya dari Al-Farra'. Wa yajuzur raf'u 'alal badaliyati, boleh juga dibaca marfu' sebagai badal. Kama naqalahu Yasinu fi hasyiyatihi 'alat tasrihi. Sebagaimana itu dinukil oleh Yasin rahimahullahu taala dalam hasyiyah beliau dalam kitab At-Tasrih. Ya, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata thamanin wa arba'ina wa thalathimi'atin, ya, halaman 348. An Abil Hasani bni Usfurin, dari Abul Hasan bin Usfur. Masih ada lanjutannya, ya, catatan kaki yang cukup panjang.
Wa amma ma yaridu fi ba'di kutubin nahwi, ya, adapun yang terdapat pada sebagian kitab-kitab nahwu min ta'wili hadhihin nususi ala annaha min babil istitsna'i ghairil mujabi, yang menakwil, ya, bahwa tadi contoh-contoh yang disebutkan itu adalah termasuk dalam pembahasan istisna yang bukan mujab. Ya, artinya itu ditakwil bukan istisna yang mujab, yang positif. Wa anna raf'aha 'alal badaliyati, ya, dan bahwa marfu'nya itu sebagai badal. Ya, mengapa? Li tasayuril qa'idati fi hadzal naw'i. Karena itu sesuai, ya, sesuai dengan kaidah dalam jenis pembahasan ini. Fala da'iya lahu, ya, maka tidak ada perlunya sebetulnya pembahasan atau takwil yang seperti ini. Yang menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kaqaulihim, ya, sebagaimana pendapat para atau sebagian kitab nahwu tersebut yang menakwil istisna ini menjadi yang ghairul mujab tadi, inna ma'na taghayyara lam yabqa ala halihi. Ya, bahwa makna taghayyar itu tidak, ya, tetap pada keadaannya. Ya, ditakwil seperti itu, bahwa taghayyar itu berubah maknanya, tidak tetap pada keadaannya. Fal kalamu yatadammanu nafyan fil ma'na. Ya, maka taghayyara itu mengandung makna penafian secara makna karena berubah. Ya, ini takwil yang mereka gunakan. Wa hadza ghairu maqbulin, maka takwil yang seperti ini itu tidak diterima. Mengapa? Fa innar raf'a lughatun li ba'dhi qabailil arabi. Karena dibaca marfu tadi itu merupakan salah satu dialek atau cara membaca dari sebagian kabilah Arab. Kama dzakara dzalika Abu Hayyan, sebagaimana itu dijelaskan oleh Abu Hayyan. Wa naqalahu anhu as-Sabbanu. Dan as-Sabban itu menukilkan dari Abu Hayyan, ya, Al-Mujalladah Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Arba'a Asyrata pada halaman 14. Wa Yasinu fi hasyiyatihi 'ala tasrihi, dan ini juga pendapat Abu Hayyan ini dinukilkan oleh Yasin dalam kitab beliau Hasyiyah kepada tasrih. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata thamanin wa arba'ina wa thalathimi'atin pada halaman 348. Mimma yufidu annan nasba laisa biwajibin fil mujabi. Nah, ini faedah yang bisa didapat bahwa dibaca mansub, ya, pada mustatsna dengan illa untuk kalam yang mujab. Kalam yang tam dan mujab itu hukumnya tidak wajib. Ya, artinya memansubkan itu hukumnya tidak wajib. Bal yajuzur raf'u, ya, kan, tetapi boleh dibaca marfu'. Ala ma dzakara Ibnu Malikin, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Wa yakunul mustatsna hina idzin jumlatan. Maka pada saat itu mustatsna itu tidak lagi menjadi sebuah kata, kan, tetapi menjadi sebuah jumlah. Wa qad dzakara Ibnu Hisyamin fil Mughni, dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang merupakan induk, ya, salah satu kitab induk dalam ilmu nahwu, yaitu Al-Mughni. Mughnil Labib, yang dimaksud adalah Mughnil Labib, itu adalah pada halaman safhata thamanin wa khamsina wa khamsimiatin, halaman 558. Nah, dalam kitab tersebut, jumlatal istitsna'i hadhihi, ya, Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala menyebutkan sejumlah mustatsna yang seperti ini. Wa annaha minal jumalil lati laha mahallun minal i'rabi. Bahwa jumlah yang datang setelah adat istitsna tersebut itu adalah jumlah yang memiliki kedudukan dalam i'rab. Artinya jumlah tersebut itu memiliki kedudukan dalam i'rab.
wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi'un lima qablahu. Dan boleh juga dibaca marfu' ya karena dianggap sebagai ya tabi' bagi yang sebelumnya. Kama naqalahu Yasinu ani Ibni Usfurin kama aslafna. Ya, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Usfur, dinukilkan oleh Yasin dari Ibnu Usfur sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Ini akhir dari catatan kaki tadi. Kita lanjutkan. Oh ya, tadi dengan syarto ini, tadi kan disebutkan bahwa hukum mustatsna dengan illa itu wajib mansub, ya, karena istisna secara, namun mayoritasnya, dengan dua syarat. Apa dua syarat tersebut? Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakunal kalamu tamman. Ya, bahwa kalamnya tersebut harus tam. Apa yang dimaksud dengan tam? Wa huwa ma kanal mustatsna minhu madhkuran. Disebut kalam yang tam, itu ketika mustatsna minhunya itu disebutkan dalam jumlah. Atsani, syarat yang kedua, an yakunal kalamu mujaban, bahwa kalamnya itu harus mujab. Apa itu mujab? Wa huwa ma kana khaliyan minan nafi wa shibhihi. Yaitu ketika jumlah tersebut itu kosong ya atau tidak mengandung penafian atau yang serupa dengan penafian. Tidak ada penegasian. Artinya jumlah tersebut adalah jumlah yang positif. Atau apa yang serupa dengan penafian yaitu an-nahyu ya wal istifhamu alladzi bima'nan nafi. Yaitu nahi, larangan dan juga istifham pertanyaan yang memiliki makna penafian. Kemudian beliau melanjutkan wala farqa fi dzalika bainal muttasili wal munqati'i. Dan hukum ini, ya hukum bahwa mustatsna selama kalamnya tam dan mujab dibaca mansub, itu tidak ada perbedaan hukum. Baik istitsnanya muttasil atau istitsnanya munqati'. Ya, jadi baik istitsnanya muttasil, ya muttasil tadi mustatsna merupakan bagian dari mustatsna minhu. Sedangkan munqati' itu adalah mustatsna tidak merupakan bagian dari mustatsna minhu. Sama saja hukumnya. Kama fil mitsalaini sabiqaini, sebagaimana pada dua contoh yang telah berlalu tadi. Ya pada penjelasan istitsna muttasil dan munqati'. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-249. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa syaribu minhu illa qalilam minhum. Ya fa syaribu minhu illa qalilam minhum. Ya, kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Ya, ini kisah mengenai Talut ketika keluar membawa tentaranya. Ya, maka mereka minum kecuali beberapa orang di antara mereka. Ya. Maka di sini perhatikan qalilan itu dibaca mansub sebagai mustatsna. Kama annahu la farqa baina an yakuna al-mustatsna mutaakhiran. Ya, sebagaimana tidak ada bedanya hukumnya. Ya, bahwa baik mustatsnanya itu disebutkan di akhir, ya kama mutsila sebagaimana telah dicontohkan, au mutaqaddiman atau mustatsnanya itu disebutkan lebih dahulu. Contohnya bagaimana? Nahwu hadara illa aliyan al-astiqa'u. Ya. Para sahabat tersebut telah datang melainkan Ali. Karena asalnya apa jumlah ini? Hadarul astiqa'u illa aliyan. Hadarul astiqa'u illa aliyan. Akan tetapi di sini mustatsnanya yaitu aliyan disebutkan lebih dahulu. Hukumnya sama, tetap dibaca mansub.
Kemudian beliau melanjutkan, fa in kanal kalamu, ya fa in kanal kalamu ghairu tammin, akan tetapi jika kalamnya itu tidak tam, apa itu kalam yang tidak tam? Wa huwa ma khudzifa min jumlatihi al-mustatsna minhu. Yaitu dalam jumlah tersebut mustatsna minhunya itu dihapus. Fasayati hukmuhu insyaallahu. Maka akan datang hukumnya insyaallahu ta'ala. Wa in kanal kalamu tamman ghairu mujabin, dan jika kalamnya itu tam dan tidak mujab, wa huwa ma kana fihi nafyu wa shibahuhu, yang tidak mujab itu adalah dalam jumlah tersebut itu ada penafian dan yang serupa dengan penafian, fala yakhlu min halaini, maka tidak terlepas dari dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakuna listithna'u muttasilan, yaitu istisna-nya itu muttasil. Apa itu istisna yang muttasil? Wa huwa ma kanal fihil mustathna ba'dan minal mustathna minhu. Yaitu dalam jumlah tersebut, mustathna itu merupakan sebagian dari mustathna minhu. Nahwu contohnya, ma hadarat tullabu illa aliyan. Yaitu pelajar-pelajar tersebut tidak hadir, melainkan Ali. Fayajuzu fihi wajhani. Maka dalam hal ini boleh ada dua cara membaca. Al-awwalu, cara membaca yang pertama, an-nasbu ala listithna'i. Yaitu dibaca mansub sebagai atau karena istitsna. Ya, berarti bagaimana? Ya dibaca seperti ini, ma hadaratul labu illa aliyan. Ya, ma hadaratul labu illa aliyan. Dan aliyan itu bagian dari tullab, maka ini istisna yang muttasil. Atsani, cara membaca yang kedua, i'rabuhu bi i'rabil mustatsna minhu. I'rab dari Ali itu mengikuti i'rabnya mustatsna minhu. Jadi apa dibaca? Ma hadaratul labu illa aliyun. Ya dibaca marfu. Taqulu, engkau katakan, la tu'jibunil kutubu illan nafi'u atau illan nafi'a. Ya, la tu'jibunil kutubu illan nafi'u atau illan nafi'a. Boleh dibaca mansub karena istisna, boleh juga dibaca marfu mengikuti i'rabnya al-kutubu. Ya, tidak membuatku kagum kitab-kitab melainkan yang bermanfaat. Nah, boleh dibaca dua cara membaca, binas bin nafi'a ala listitsna'i. Boleh juga dibaca mansub, ya, an-nafi'a, karena itu dianggap sebagai mustatsna. Au raf'ihi ala annahu badalun minal kutubu. Ya. Dan boleh juga dibaca marfu karena an-nafi'u dianggap badal dari al-kutubu. Wa badalul marfu'i marfu'un. Dan badal bagi marfu itu marfu juga. Jadi al-kutubu marfu, an-nafi'u juga marfu. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara yang termasuk dalam contoh ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-6, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak memiliki saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Ya, sampai situ. Maka perhatikan di sini, anfusuhum itu dibaca marfu. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Walladzina ismun mausulun mubtada'un. Lafadz alladzina adalah isim mausul sebagai mubtada'. Khabaruhu jumlatu, ya, dan khobarnya itu adalah jumlah, yaitu ayat yang datang setelahnya. Ya, ayat yang datang setelahnya itu adalah fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin.
Ya, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah, ya, billahi, dengan nama Allah. Kemudian wazidatil fa'u fil khabari. Dan ditambahkan fa dalam khobarnya, yaitu ada fa syahadatu. Ya, ada fa di situ. Mengapa? Lisyibahil mausuli bisyarti. Karena mausul ini serupa dengan syarat. Ya, maka diberikan fa di situ. Walam yakun al-wawu haliyatun. Walam yakun, wawu yang ada di situ adalah haliyah. Lahum khobarun muqaddamun liyakun. Lahum adalah khobar yang didahulukan untuk yakun. Syuhada'u ismu yakun muakhorun. Syuhada'u adalah isim yakun yang diakhirkan. Illa anfusuhum badalun min syuhada'u marfu'un. Dan lafat anfusu di illa anfusuhum kan dibaca marfu'. Mengapa itu dianggap sebagai badal dari syuhada'u dan dibaca marfu'. Kita kembali ke atas. Faqad qara'a as-sab'atu bir-raf'i fi qawlihi illa anfusuhum. Dan para ulama qiraah yang 7 itu membacanya dengan rafa pada firman Allah illa anfusuhum. Walau kana fi ghairil Qur'ani lajaza nasbuhu. Walau jika jumlah ini itu ada di luar Al-Qur'an, ya bukan merupakan ayat Al-Qur'an, maka boleh dibaca mansub, ya illa anfusahum. Tetapi karena ini Al-Qur'an, ya kita harus membacanya mengikuti qiraah yang sudah ada. Walakinnal qira'ata sunnatun muttaba'atun. Akan tetapi yang namanya qiraah, ya cara membacanya para ulama qiraah itu adalah sunnah yang harus diikuti. Kemudian wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-66. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-66. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian. Niscaya mereka tidak akan melakukannya melainkan sebagian kecil dari mereka." Ya, maka perhatikan illa qalilum minhum. Ya, qalilun dibaca marfu. Kita lihat catatan kaki. Lau syartiyatun ghairu jazimatin. Lau adalah lau syartiyah yang tidak menjazmkan. Anna dan anna adalah an harfun musyabbahun bil fi'li. Huruf yang serupa dengan fi'il. Atau diserupakan dengan fi'il. Yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Maaf, anna ya. Anna. Anna adalah harfun musyabbahun bil fi'li. Anna adalah huruf yang serupa dengan fi'il. Yang menasabkan isim anna dan merofakkan khobar anna. Wa na ismuha. Dan na, ya dhamirna adalah isim anna. Kata bena al-jumlatu. Kata bena adalah jumlah, khobaru anna, yang menjadi khobar anna. Kemudian aniqatulu, ya aniqatulu, an tafsiriyatun. An adalah an tafsiriyah. Au masdariyatun, atau bisa juga an masdariyah. Fahiyya wa ma ba'daha fi ta'wili masdarin maf'ulun bihi li katabna. Maka an dan jumlah yang datang setelahnya, yaitu uqtulu, ya, itu dapat ditakwil menjadi masdar, yang kedudukannya adalah maf'ul bih bagi fi'il katabna. Wa ala annaha tafsiriyatun fal jumlatu la mahalla laha minal i'rabi. Dan karena itu adalah jumlah tafsiriyah,
maka jumlah tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Awikhruju min diyarikum ma'tufun 'alal jumlatit tafsiriyati. Dan lafadz awikhruju min diyarikum itu diatofkan kepada jumlah tafsiriyah yang aniqtulu tadi. Kita kembali ke atas. Faqad qara'a sab'atu illa ibnu Amirin bi raf'i qalilun. Maka sungguh ulama qiraah sab'ah yang 7, ya kecuali satu orang, yaitu Ibnu Amir rahimahullahu ta'ala, membacanya dengan merofakkan qalilun. Ala annahu badalun minal wawi fi qawlihi fa'aluhu. Dibaca marfu karena menjadi badal sebagai badal ya dari wawu. Ya sebagai badal dari wawu. Wawu jamaah yang ada pada fa'aluhu. Ya fa'alu, maka wawu itu menjadi fa'il. Fa'ilnya marfu, maka qalilun juga marfu. Amma Ibnu Amirin faqad qara'a bin nasbi 'alal istitsna'i. Akan tetapi Ibnu Amir, salah seorang ulama qiraah sab'ah, itu membacanya dengan nasab. Berarti ma fa'aluhu illa qalilam minhum. Karena di situ dianggap sebagai mustatsna. Kita lihat catatan kaki. Dzakara Makkiyun rahimahullahu fil Kashfi. Ini disebutkan oleh Makki rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kashf. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, safhat athnatai wa tis'ina wa thalathimi'atin, halaman 392. Anna qira'atar raf'i arjahu. Yang mengatakan bahwa qiraah yang membaca dengan rafa, yaitu illa qalilun, itu lebih kuat, lebih rajih. Mengapa? Li'anna aktsaral masahifi la alifa fiha fi qalilun. Karena di mayoritas mushaf Al-Qur'an itu tidak ada alif setelahnya. Ya, dalam qalilun. Karena kalau dibaca mansub, ya qalilan, kan setelah lam harus ada alif. Tapi di mayoritas mushaf itu tidak ada alif di situ. Maka yang lebih rajih dibaca qalilun. Kemudian wali anna alaihi banil i'rabi. Dan juga yang berpendapat seperti ini adalah banul i'rab wa huwal aslu fil i'rabi, dan itu adalah asal dari i'rab. Wa alaihi jama'atal qurra'i, dan juga karena yang memegang bahwa itu adalah yaitu wa alaihi jama'atal qurra'i. Wali anna alaihi jama'atal qurra'i. Dan juga karena yang menganggap bahwa itu tadi dibaca marfu illa qalilun itu adalah mayoritas dari qari, ya mayoritas dari ulama qiraah yang 7. Kan 6 membaca marfu, hanya Ibnu Amir yang membaca mansub. Rahimahumullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Al-halatu tsaniyatu, ya tadi ini adalah keadaan yang pertama, ya keadaan yang pertama dari kalam yang tam tetapi tidak mujab. Ya, yaitu yang pertama bahwa mustasnanya itu muttasil. Nah, maka keadaan yang kedua, al-halatu tsaniyatu an yakuna al-istithna'u munqati'an. Yaitu ketika istithnanya itu munqati'. Apa itu munqati'? Wa huwa alla yakunal mustatsna ba'dan minal mustatsna minhu. Istitsna disebut munqati ketika mustatsna itu bukan bagian dari mustatsna minhu. Fayata'ayyanun nasbu 'inda jumhuril arabi. Maka ditetapkan dibaca mansub. Ya, artinya kalau mustatsnanya munqati itu ditetapkan dibaca mansub menurut mayoritas orang Arab atau ulama nahwu. Fataqulu, maka engkau mengatakan ma hadarat duyufu illa sayyaratan. Tidak datang tamu-tamu tersebut melainkan satu mobil saja. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma lahum bihi min ilmin illat tiba'adh-dhon.
ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhonn. Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-157. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidak memiliki keyakinan, ya keyakinan, melainkan hanya persangkaan atau ya prasangka belaka. Ya, maka di sini kita mengetahui bahwa ittiba'a dibaca mansub. Ya, ittiba'a dibaca mansub. Dan ini itu ittiba' itu istisna yang munqati'. Karena bukan bagian dari mustatsna minhunya, yaitu ilmin. Ya, baik ittiba' dzon itu bukan bagian dari ilmu. Qara'a as-sab'atu bin nasbi, maka seluruh ulama qiraah yang 7 membacanya dengan mansub, yaitu ittiba'ah. Ya. Kita lihat catatan kaki, ma lahum dalam ayat tersebut, ma nafiyatun la amala laha. Ma adalah nafiyah yang tidak beramal. Lahum khobarun muqaddamun. Lafadz lahum adalah khobar yang didahulukan. Bihi muta'alliqun bimahdhufin halun min ilmin. Bihi adalah ya berkaitan dengan yang dihapus, dan itu adalah hal dari ilmin. Au minad dhamiril mustatiri fil khobaril mahdhufi. Dan termasuk dalam dhamir mustatir ya dari khobar yang dihapus. Min ilmin, dan lafadz min ilmin, min harfu jarrin zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Ya, jadi min adalah harfu jarrin zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Min ada dalam ayat ini adalah huruf jar yang secara i'rab itu adalah huruf zaidah, ya huruf tambahan. Namun adab kita dalam ayat Al-Qur'an tidak ada huruf yang tidak ada maknanya. Ya, maka tidak layak disebut huruf zaidah. Namun secara i'rab itu huruf zaidah. Tetapi secara makna itu untuk menekankan. Kemudian ilmin mubtada'un muakhkharun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Dan ilmin adalah mubtada' yang diakhirkan, yang marfu' dengan dhammah yang diperkirakan. Ala akhirih, di akhirnya. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarriz zaidi. Dan yang menghalangi dhammah tersebut tampak itu adalah sibuknya lafadz ilmin karena harokat huruf jar tambahan tadi. Ya, semua isim setelah huruf jar kan pasti dibaca majrur. Ya, sudah sibuk dengan kemajrurannya. Kemudian illa tiba'adh-dhonni mansubun 'alal istithna'il munqati'i. Ya, mansubun 'alal istithna'il munqati'i. Maka ittiba'a yang ada pada illa tiba'a itu mansub ya karena dianggap sebagai istitsna yang munqati'. Kita kembali ke atas. Wa ajaza Banu Tamimin itba'ahu lima qablahu. Dan Banu Tamim itu memperbolehkan dibaca atau diikutkan i'rabnya kepada yang sebelumnya. Ya, yaitu kepada mustatsna minhu. Memperbolehkan. In sahha ighna'uhu 'anil mustatsna minhu. Ya, in sahha ighna'uhu 'anil mustatsna minhu. Di sini ada syaratnya. Ya, jika memungkinkan jumlah tersebut itu tidak disebutkan mustatsna minhunya, ya, tidak memerlukan mustatsna minhunya, sudah cukup tanpa mustatsna minhu jika memungkinkan. Fataqulu, maka engkau katakan ma hadarat duyufu illa sayyaratan. Ya, boleh, maka engkau boleh mengatakan ma hadarat duyufu illa sayyaratan itu dengan rafa, berarti dibaca ma hadarat duyufu illa sayyaratun. Birraf'i, dengan rafa. Ala annahu badalun minad duyufi. Ya, karena itu dianggap sebagai badal dari ad-duyufu. Idh, ya sedangkan yasihhu antaqula, ya memungkinkan saja bagimu untuk mengatakan
ma hadara illa sayyaratun. Ya, tidak hadir melainkan satu mobil saja. Jadi ad-duyufu itu memungkinkan untuk tidak disebutkan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, artinya tadi syaratnya itu boleh ad-duyufu itu tidak disebutkan dalam jumlah tersebut. Fa illam yatahaqqaqi syartu wajaban nasbu indal jami'i. Akan tetapi jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wajib dibaca mansub yang menurut seluruh pendapat ulama nahwu. Nahwu contohnya, ma zada hadzal malu illa ma naqasa. Ya, tidaklah bertambah harta ini melainkan apa yang berkurang. Sedangkan la yuqalu, yang tidak dikatakan zadan naqsu. Tidak mungkin dikatakan zadan naqsu, tidak mungkin. Jadi al-malu itu tidak boleh dibandingkan dengan an-naqsu. Ya, kira-kira seperti itu. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, masnathnatil la ila akhirih. Maksudnya, mastathnathu illa, ya apa yang dikecualikan oleh illa, kanat ada tustithnaihi, pemansub saja kanat illa ada tastithnaihi. Ya, kanat ada tastithnaihi, ya jika adat istisnanya itu adalah illa, fa innahu yunsabu. Ya, yang dikecualikan oleh illa itu dibaca mansub. Idza kanal kalamu tamman, jika kalamnya itu adalah kalam yang tam. Walam yadhkuri syarta tsaniya. Ya, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Wa huwal ijabu. Yaitu ketika kalamnya itu mujab, yaitu positif. Mengapa? Li'annahu mafhumun min qawlihi, karena itu dapat dipahami dari ucapan beliau, wa ba'da nafyin aw kanafyin untukhib. Ya, kemudian dan setelah penafian dan juga atau seperti sesuatu yang seperti penafian, maka dipilih pendapat yang menasobkan. Itba'u mattasal. Ya, dan juga menitba'kan yang istitsna yang muttasil. Haitsu nassa ala annahu ba'dan nafi wa shibhihi yukhtarul itba'u fil muttasili. Ya, ketika beliau menetapkan bahwa setelah penafian atau setelah sesuatu yang serupa dengan penafian, itu dipilih itba', ya diikutkan i'rabnya kalau istitsnanya muttasil. Kemudian wan nasbu wahdahu fil munqati atau wan nasbu wahdahu fil munqati'i. Adapun jika istitsnanya munqati', maka cara membacanya itu hanya nasab. Illa inda tamimin, melainkan menurut Banu Tamim. Fa innahum yujizunal ibdala bisyartil madhkuri. Maka mereka Banu Tamim memperbolehkan, ya tidak dibaca nasab tapi dibaca mengikuti i'rabnya mustatsna minhu sebagai badal. Namun dengan syarat tadi bahwa mustatsna minhu memungkinkan untuk tidak disebutkan. Fa fuhima min dzalika annal awwala la budda an yakuna mujaban. Maka dapat dipahami dari hal tersebut bahwa yang awal tadi, ya, yang mastatsnatillah tadi, itu harus berupa kalam yang mujab, yang positif. Karena ada penyebutan nafi atau serupa dengan nafi setelahnya. Wa qawluhu untukhib itba'u mattasal, ya, itu yufhamu minhu annan nasba jaizun. Ya, karena untukhib itu dipilih, maka dipahami bahwa dibaca nasab itu juga boleh. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.